Halo semuanya, melanjutkan dari video pembahasan latihan soal kita yang sebelumnya. Jadi ini ada tambahan eh, 2 poin untuk satu metode, yaitu metode rata-rata atau average. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas poin A, B, C, D, itu FIFO dan LIFO, perpetual periodic. Nah, kali ini kita akan membahas untuk si poin E sama F, yaitu average, perpetual, dan periodic. Kalau periodic namanya weighted average, kalau perpetual namanya moving average. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi soalnya masih sama. Kita mulai dari harga pokok persediaan. Jadi karena ditanyakan di sini adalah si harga pokok persediaan. Sebentar. Harga pokok persediaan akhir, atau bisa kita bilang jumlah persediaan akhir, atau saldo persediaan akhir. Nah, pertama-tama kita harus hitung dulu dari jumlah persediaan akhir dalam satuan unit. Oke, kalau sebelumnya kita sudah hitung, tidak perlu ditampilkan kembali. Cuman di sini saya sajikan aja, jadi biar kalian lebih gampang untuk melihatnya. Jadi sini persediaan awal 55, kemudian total pembelian ada 25, 40, dan 50, berarti 115. Total 170, yang kita jual atau yang keluar itu 60, 30, dan 10. Totalnya 100. Saldo akhir 70 unit. Nah, ingat kalau weighted average, rata-rata yang periodik, setelah kamu tahu jumlah persediaan akhir, tahap berikutnya yaitu kita harus mencari harga rata-ratanya. Harga rata-rata dapatnya dari mana? Yaitu dari semua persediaan awal ditambahkan dengan semua pembelian yang ada. Di sini kan persediaan awalnya itu tanggal 1, pembeliannya tanggal 8, tanggal 13 pembelian, tanggal 23 itu pembelian. Nanti kita munculkan semuanya, persediaan awal beserta pembelian-pembeliannya. Persediaan awal 55 unit kalikan Rp320.000. Kemudian pembelian 25 unit kalikan 325. Tanggal 13 itu 40 unit kalikan 328.000. Dan tanggal 23 itu 50 unit kalikan Rp330.000. Nah, kita dapat totalnya. Jadi ini benar ya, yang kita miliki itu 170 unit. Awal tambah pembelian. Nah, secara rupiah itu 55 jutaan. Nah, berikutnya kita setelah mendapatkan saldo atau total dari persediaan awal plus pembelian, kita hitung rata-rata per unitnya, rata-rata harga per unit. Jadi dari total ini, kita bagi dengan total unitnya. Berarti 55 jutaan kita bagi 170. Nah, dapatlah rata-rata harganya Rp325.000. Nah, untuk komanya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya untuk desimal saya tidak terlalu permasalahkan. Ya, yang penting kamu paham cara perhitungannya, teknis perhitungannya, step by step-nya, itu yang lebih penting. Kalau koma-koma itu tidak terlalu signifikan lah. Nah, jadi, namun gini, kalau misalnya saya ada tentukan nih di soal, pakai 2 angka di belakang koma. Berarti rata-rata di sini kamu harus pakai 2 angka di belakang koma. Kalau ini kan Excel nih, Excel saya itu ambil full. Ya, jadi kalau Excel kan bisa ambil full. Kalau kita pakai kalkulator menghitung manual, itu kan nggak bisa full. Ya, mungkin ada yang bisa, ada yang pandai, mungkin ada yang enggak. Oke, jadi mungkin aja ditetapkan satu ketentuan, pakai 2 angka di belakang koma misalnya. Berarti ya kayak gini, 2 angka di belakang koma. Oke, tapi kalau tidak ditentukan apapun ya bebas. Kalian mau bulatkan full, mau tidak bulatkan, mau 2 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma, itu juga boleh. Oke, Pak, jawabannya nanti akan berbeda. Iya, nanti akan saya lihat kembali jawaban-jawaban kalian. Selama selisihnya itu karena pembulatan aja, karena desimal itu nggak masalah. Tapi kalau karena kalian salah hitung, salah tulis, ada kalian yang salah ambil angka, itu berarti tidak bisa dibenarkan. Kecuali selisih pembulatan doang. Ya, kayak gitu. Lanjut, setelah dapat rata-rata harga per unit, nah kita baru bisa hitung nih harga pokok persediaan kita atau si saldo persediaan akhir. Berarti jumlah persediaan akhir kita berapa? Yaitu di sini 70 unit. Oke, ini harusnya
dalam satuan unit dikalikan dengan harga rata-ratanya. Harga rata-rata di mana? Di sini. 325.558 sekian sekian sekian. Cuman di sini terbulatkan oleh Excel-nya. Tapi kalau sebenarnya ini sih ini tidak dibulatkan kok. Jadi ini komanya full. Hanya yang ditampilkan itu cuman ujungnya jadi 9. Oke, berarti dapatlah si saldo persediaan akhir yaitu 22.700.000 rupiah. Oke, 1 poin terjawab. Lanjut, kita ditanyakan HPP. Nah, HPP berarti kamu mau hitung persediaan awalnya berapa nih? Yaitu si 55 unit kalikan 320.000 rupiah. Dapatlah 17 jutaan. Pembelian, berarti totalin semua pembelian. Saya totalkan dari yang hitungan di atas ini. Oke, total pembeliannya ditambahkan, kemudian persediaan akhir. Ini berarti yang sudah kita hitung sebelumnya. 22.700.000. Barang tersebut yang dijual dikurangi dengan persediaan akhir, dapatlah HPP 32 jutaan. Oke, Pak, kayak gitu ribet, mau dihitung ulang. Boleh pakai cara lain? Boleh. Ya, jadi kalau kalian punya cara yang lebih praktis, boleh-boleh aja selama perhitungannya jelas. Misalnya, Pak, di sini kan penjualannya 100 unit. Kemudian kita sudah tahu harga rata-ratanya. Bisa nggak saya langsung kalikan 100 unit dengan harga rata-ratanya? Jawabannya adalah boleh. Jadi di sini sudah saya tampilkan 100 unit kalikan dengan harga rata-ratanya. Hasilnya sama, yaitu HPP-nya 32.500.000 rupiah. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yang moving average. Baik, moving average dari awal. Ini tabelnya sama ya. Jadi intinya sesuatu yang metode yang perpetual, ya, sistem pencatatan yang perpetual itu semuanya sama menggunakan tabel. Namun tidak hanya tabel yang perlu kalian kerjakan. Selain tabel, berikutnya adalah kalian harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, makanya kenapa di sini di bawah ini ada 2 poin. Karena pertama dia tanyakan harga pokok persediaan, kedua tanyanya HPP. Ya, jadi kalian harus jelaskan di sini harga pokok persediaannya berapa, HPP-nya berapa. Oke, jadi ini tabel hanyalah perhitungan, bukan untuk menjawab pertanyaan di soal. Kalau mau menjawab pertanyaan di soal harus dirincikan, dijawab secara rinci. Poin A sekian, poin B sekian jawabannya, kayak gitu. Oke, kita langsung saja menghitung. Untuk saya clear dulu ini. Baik, jadi dari persediaan awal tanggal 1 Januari 55 unit, saldo harganya 320.000 rupiah. 55 unit 320. Tanggal 8 ada pembelian 25 unit 325.000 rupiah. Nah, untuk saldonya gimana nih? Pertama, untuk bagian unit berarti kan saldo sebelumnya 55 tambahkan dengan yang baru kamu beli. Totalnya 80 unit. Oke, berikutnya kamu cari harga per unit yang baru. Jadi ingat ya, kita hitung harga per unit yang baru setiap ada pembelian. Kalau penjualan itu tidak perlu. Ya, intinya setiap ada barang masuk ke gudang atau ada pembelian, kita harus selalu menghitung kembali harga per unit di kolom si saldo. Oke, berarti cara hitungnya gimana? Yaitu saldo kita sebelumnya 17.600 ditambahkan dengan saldo pembelian kita di hari itu juga. Oke, jadi kan saldo sebelumnya 17 jutaan. Kemudian pembelian kita di tanggal 8 itu 8 jutaan. Berarti kita tambahkan, kita bagi berapa? Itu bagi total unitnya. Di sini kan 80, berarti bagi 80. Oke, jadi 17 jutaan tambah 8 jutaan. Setelah itu baru dibagi dengan total unitnya. Oke, dapatlah harga rata-rata yang baru. Lanjut, ada penjualan di tanggal 9, 60 unit. 60 unit. Nah, harga per unitnya berapa? Ini harga bukan harga jual ya, tapi bisa dibilang ini harga pokok si persediaannya. Harga pokoknya ambil dari mana? Yaitu ambil dari harga rata-rata per unitnya. Berapa? Yaitu yang sudah kita hitung nih, yang paling update, yang paling terakhir. Ambil dari tanggal terakhir, yaitu tanggal 8, ya, atau ambil aja yang di atas tanggal 9. Di atas tanggal 9 berarti tanggal 8, kayak gitu.
Oke, tinggal ambil aja harga per unitnya. Berarti sisa berapa? 80, terjual 60, berarti sisa 20. Harga per unit masih sama, tidak berubah. Jumlah, lanjut tanggal 13 ada pembelian 40 unit, harganya Rp324.000 per unit. Oke, berarti untuk si saldo, ingat ada pembelian, berarti harus hitung harga rata-rata yang baru. Secara unit berarti berapa? 20 tambah 40, jadi 60. Harga rata-rata per unit. Ya, sama. Saldo sebelumnya, berarti 6 jutaan, ditambahkan dengan pembelian di tanggal ini juga, 13 jutaan, dibagi dengan si total unit kita, yaitu 60 unit. Oke, dapatlah jumlahnya. Lanjut, ada pembelian tanggal 19, 30 unit. Berarti di sini isi 30. Harga rata-ratanya ambil yang terupdate, ya, ambil yang paling terakhir di sini, 325 ribuan. Dapatlah jumlah, kemudian sisa unitnya berarti 60, terjual 30, sisa 30. Harga per unit tidak berubah, seperti itu. Oke, pembelian tanggal 23, 50 unit, harganya Rp330.000 per unitnya. Nah, dihitung kembali si harga per unit yang baru. Total unitnya atau sisa unitnya itu 80 unit. Oke, cara perhitungannya juga masih sama. Tanggal 25 terjual 10 unit. Ambil harga rata-rata yang terbaru. Oke, gitu aja. Berarti sisa 70, harga rata-rata tidak berubah, saldonya 22 jutaan. Berarti di sini segi total. Ini total yang masuk, total yang keluar, atau bisa kita bilang harga pokok penjualan, dan sisa unitnya. Oke. Nah, ditanyakan nih, yang ditanyakan di soal, yaitu harga pokok persediaan akhir, atau bisa dibilang saldo persediaan akhir. Saldonya berapa? Yaitu 22 juta 900-an ribu di sini. Berarti dituliskan aja, harga pokok persediaan sama dengan 22 jutaan. Oke, ambil dari sini. HPP-nya berapa? Yaitu yang di bagian kolom keluar. Berarti HPP-nya itu ada 32 jutaan. Oke, jadi begitu aja pembahasan tambahan untuk poin E dan F. Ya, sekali lagi intinya kalau ada selisih pembulatan itu tidak masalah. Yang penting step by step teknis pengerjaan kalian itu benar. Ya, kalau hanya selisih pembulatan itu tidak masalah, tidak menjadi hal besar, kecuali kalian selisih salah hitung, salah tulis angka, salah ambil angka, itu berarti murni kesalahan kalian. Ya, otomatis ya poinnya bakal dikurangi. Misalnya ada tes ataupun ujian yang seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan dari saya. Sekali lagi jika ada pertanyaan dari kalian, ada yang kurang bingung, kurang paham, itu silakan ditanyakan kepada saya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri video perkuliahan ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih.